Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market crypto, teman-teman. Tapi kita akan juga membahas mengenai beberapa trend altcoins di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini di mana kita update mengenai situasi market crypto biar teman-teman juga mengetahui dengan hal-hal yang baru di dalam market, jangan lupa tuh share videonya teman-teman, like ataupun subscribe. Pastikan kalian udah bunyikan notifikasi juga untuk channel ini teman-teman, jadi nggak miss update-update yang saya berikan ya. Jadi mungkin nanti kita akan lihat ada beberapa hal yang menarik yang akan kita bahas di video ini teman-teman. Sebelum itu kita masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya mungkin kita lihat dulu keadaan market crypto saat ini bagaimana. Overall sebenarnya cukup positif ya. Kita lihat hari ini masih lebih ke arah sideways tapi sedikit hijau. Kita lihat beberapa kripto juga mengalami kenaikan. Overall dalam 24 jam terakhir juga beberapa kripto itu naik seperti Hype ini mengalami kenaikan yang lumayan ya, $16,5, naik sekitar 17%. Lalu Pi juga mengalami kenaikan 13%, jadi cukup menarik juga, dan beberapa kripto lainnya. Saya juga akan memberikan, nanti kita lihat beberapa tren saat ini teman-teman. Jadi kalau kalian mencari altcoins apa sih yang lagi hot gitu ya, nanti stay tune ya. Lalu kalau kita lihat secara penurunan saat ini, yang lagi turun itu seperti DEX, XDC, Bitcoin Cash, ENA gitu ya, turun, tapi turunnya nggak terlalu besar sih. Ini rata-rata turun mungkin 1%-an aja ya. Secara fear and greed kita juga di area fear, tapi kita sudah sedikit membaik lah bisa dikatakan. Fear kemarin 31, sekarang 32, market lagi generally trending up, tapi masih tetap kita under pressure ya. Saya sudah sempat mention juga kalau teman-teman mau lihat recap FOMC, saya sudah berikan videonya di sini. Kalian bisa cek secara macro view-nya. Dan kalau kita lihat secara overall, secara daily time frame pun untuk beberapa kripto ya kira-kira seperti inilah. Yang highlight untuk hari ini adalah Hype dan juga Picoin ya yang mengalami kenaikan. Nah, kita mau bahas mengenai beberapa berita gitu ya, yang menurut saya akan menarik adalah di April 2 ya. Jadi 2 April ini akan menjadi tanggal yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena tarif akan officially go live gitu ya teman-teman. Jadi tarif ini akan diimplementasikan tanggal 2 April. Apa dampaknya? Ya sebenarnya kalau menurut saya dampak mungkin secara short term bisa jadi sedikit bearish untuk tarif sendiri gitu ya. Jadi 2 April. Namun kalau kita lihat secara tone dari FOMC kemarin, kalau saya lihat sebenarnya generally itu lebih ke arah dovish atau lebih ke arah bullish juga. The Fed akan mungkin nggak akan terlalu tighten atau terlalu mereka akan mulai easing gitu, dan ada potensi untuk cut suku bunga dalam di beberapa meeting FOMC mendatang ya, khususnya Mei, Juni, Juli ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai makronya mungkin di lain video. Kita coba update dulu overall market ya. Nah, ini adalah salah satu chart yang menurut saya penting teman-teman yang kalian bisa perhatikan. Jadi kalau misalnya kita lihat di situasi market saat ini, banyak orang yang berkata bahwa masalahnya adalah kita nggak ada likuiditas untuk market naik, istilahnya seperti itu. Namun kalau kita lihat dari data ini adalah data supply dari stablecoin. Terjadi perubahan yang cukup besar sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tahun lalu ya 2024 yang terjadi adalah kita memang cukup choppy dan bahkan turun sebenarnya. Tapi stablecoin supply kita itu nggak naik di bawah sini. Tapi apa yang terjadi ketika Bitcoin mulai mengalami kenaikan? Stablecoin supply atau supply untuk stablecoin itu juga mengalami kenaikan. Ya, di sini saya referensikan bahwa stablecoin supply ini sebagai liquidity. Ya, jadi kalau misalnya market mau naik, kan orang mau beli kripto. Dengan apa? Ya dengan stablecoin. Dan sebenarnya stablecoinnya ada gitu. Orang-orang tuh lagi nge-hold stablecoinnya. Yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah lebih karena sentimen makronya aja. Kapan mereka akan bilang, oh ya, ini waktunya kita beli gitu. Ini tinggal menunggu waktunya aja, beli, market bisa naik lagi. Jadi memang kalau menurut saya lihat secara beberapa bulan mendatang masih ada one more leg up ya. Walaupun ya kita nggak akan langsung recovery, V-shape recovery secara cepat gitu. Tapi ini bertahap, jadi posisi yang paling bagus sebenarnya adalah dollar cost averaging aja sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini beberapa altcoins ya, kita sekarang masuk ke dalam beberapa altcoins. Ada hanya 4 token ya, only 4 tokens yang berasal dari Pan yang sampai saat ini masih maintain lebih dari 100 juta market cap. Itu adalah
Kalau kita dari sini top performance Wolt, ya Wolt aja saya kurang tahu ya Wolt. Lalu ada Fartcoin, ada ACT dan juga Peanut ya. ACT dan Peanut ini kan karena di list Binance, kalau teman-teman tahu. Fartcoin memang bisa kita katakan sebenarnya orang-orang suka ya, ini menjadi meme coin yang one of the top performing. Bahkan dalam 1 minggu terakhir kalau kita lihat Fartcoin ini recovery cukup cepat, naik 40% di saat yang lain ya nggak gitu recovery ya. Nah, next kita juga bisa lihat beberapa tren untuk altcoin saat ini, yaitu adalah Sonic ya. Sonic atau S, ini saya sudah sempat bahas sebenarnya Sonic atau S kalau teman-teman lihat beberapa video saya yang lalu. Kalau nggak salah di bulan Desember saya sempat bikin, nah nih FTM ganti Sonic. Ya ini orang-orang lagi nggak perhatikan Sonic, tapi saya udah perhatikan dulu pada saat dia rebranding dan nggak terlalu dapet traction. Dan saat ini ya terbukti bahwa Sonic ini menjadi salah satu layer 1 yang sebenarnya secara price action pun juga masih cukup menarik gitu ya. Dan bahkan di awal tahun ini mengalami kenaikan yang cukup drastis gitu. Dan kita bisa lihat ekosistemnya Sonic ini lebih fokusnya di dalam DeFi. Jadi kita bisa lihat ekosistemnya untuk DEX, yield, lending gitu ya. Semuanya itu fokusnya memang di DeFi. Dan kenapa Sonic itu mengalami kenaikan cukup signifikan? Karena memang dia lagi ada airdrop campaign-nya juga teman-teman, dimana kalau misalnya kita interaksi, kita bisa mendapatkan airdrop Sonic gitu. Itu kalau nggak salah di pertengahan tahun 2024, jadi sebentar lagi. Dan kita bisa lihat dari DeFi lama di sini bahwa Sonic itu ya secara total value lock kalau kita perhatikan, di saat semuanya turun, Sonic itu naik 83% dalam 1 bulan terakhir. Jadi ini menunjukkan matriks yang menurut saya cukup positif lah untuk Sonic sendiri ya, atau S token. Kalian kalau misalnya mau lebih detail, feel free untuk cek video saya. Mungkin nanti saya referensikan di deskripsi aja kalau kalian yang mau nonton. Itu untuk Sonic. Lalu satu tren lagi yaitu adalah BSC ya, BSC meme coin. Jadi ini kalau misalnya teman-teman yang suka meme coin, entah kenapa kalau saya lihat juga orang-orang yang lagi aktif di Pump Fund secara flows, mereka sekarang lagi masuk ke dalam BSC atau Binance Smart Chain ya. Jadi ini untuk on-chain-nya. Dan ini beberapa tier listnya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat yang tier S itu seperti TST, Baby Doge, Chims, dan Mubarak. Mubarak ini lagi hot juga karena menjelang Lebaran juga ya teman-teman. Lalu ada Cat, Tooth, Monkey, BNB, XBT, dan lain-lainnya. Kalian bisa cek ini untuk tier-tiernya. Mungkin kalian bisa perhatikan tier S atau tier A-nya, tapi memang udah cukup besar juga sih secara market cap. Ya, kalau misalnya kalian mau, sebenarnya di periode market seperti ini agak susah karena personally kalau menurut saya orang-orang lagi risk off, lagi nggak terlalu perhatikan yang mungkin untuk meme coin. Cuma kalau misalnya harga dan secara teknikal mereka masih agak sedikit sideways, mungkin itu menarik untuk kalian akumulasi ya. Ini untuk teman-teman yang memang lebih mau mengambil resiko yang lebih besar gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya. Nah, kita lagi ngomongin BSC, teman-teman. Saya mau remind teman-teman bahwa kita memang lagi ada campaign dengan Binance juga, ya, dimana kita akan membagikan $1.000 atau setara ya 16.000 lah bisa dikatakan untuk community MicroWian sendiri. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang belum ada Binance Exchange, feel free untuk download aja. Saya taruh link downloadnya di bawah. Kalian bisa menggunakan referral code saya untuk mendapatkan apa? Untuk dapetin bonus, ya, bonus $10. Jadi ini lumayan banget. Kapan lagi kalian daftar Binance, tiba-tiba dapat $10 ya. Jadi ini mungkin bisa dikatakan setahun sekali lah bisa dikatakan. Jadi kalian maximize aja. Caranya gimana? Nah, caranya di sini saya udah bagikan di community MicroWian di Telegram. Jadi kalian pastikan kalian udah join juga sebenarnya ya. Kalian download aplikasi Binance, kalian daftar, gampang lah dengan kodenya. Lalu kalian buka Binance, kalian buka rewards hub-nya, kalian lakukan tugasnya ya, yaitu adalah KYC. Kalian daftarin diri kalian dengan KTP dan lain-lain, dan kalian melakukan first trade ya, first trading yang minimal $20 ya. Jadi cukup mudah sebenarnya. Kalian ya bisa top up dari peer to peer ataupun top up aja. Lalu tinggal klik selesai, kalian dapat voucher, kalian langsung dapat hadiahnya ya. Detail hadiahnya $3 dan $7. Jadi total $10. Oke? Jadi overall ini aja cukup menarik untuk kalian yang memang mau mendapatkan ya bonus ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal ya untuk Bitcoin. Kembali lagi pastinya disclaimer on and do your own research teman-teman. Untuk Bitcoin sendiri, apa yang terjadi? Oh, ini saya sempat share beberapa trading setup kemarin di
private community di Laba Lab ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau join, feel free, tapi itu joinnya itu di di awal bulan depan ya. Di awal bulan depan baru bisa. Ini kita lagi ada posisi long ya, dimana memang waktu itu analisa saya adalah dia pullback dulu teman-teman. Kita sempat membahas di video yang terakhir untuk mengalami kenaikan hit area liquidationnya memang di area kisaran 86 sampai 87, dan ini udah hit sebenarnya, lalu bisa pullback ke bawah. Di sini pullback di golden pocket ya, Fibonacci golden pocket saya review sedikit, itu di area kisaran 83.500 di golden pocket ini. Bahkan ini cukup valid karena kalau kita lihat, let's say kalau misalnya teman-teman ambil ini dua ini ya di sini, lalu kalian buka misalnya di sini ya, garis warna hijau ini, kalian bisa lihat di sini ini sebelumnya ini menjadi resistance, ini resistance juga gitu ya. Jadi dia hit dari tes istilah di area ini. Jadi ini memang area yang cukup krusial untuk ditahan dan berhasil untuk mengalami kenaikan. Tapi karena ini weekend gitu ya, ini kembali lagi ini weekend, dan saya rasa sentimen market lagi nggak terlalu di dalam market kripto gitu ya, price-nya akan cukup mungkin dimanipulasi. Dalam beberapa weekend terakhir juga kita mengalami sideways price action. Kalian bisa lihat di sini, Saturday, Sabtu, Minggu gitu ya. Yang terjadi adalah kita lebih sideways, benar-benar sideways, nggak gerak. Di sini ada gerak, tapi geraknya nggak terlalu signifikan. Tapi overall masih sesuai plan teman-teman, dan saya masih melihat ya kalau misalnya dengan technical seperti ini, kalau misalnya kita bisa hold aja low di sini ya, saya masih lebih cenderung untuk kita testing mungkin area 87.500 atau 88 gitu, karena di sini juga liquidity-nya cukup besar. Saya nggak ada grafiknya untuk liquidity heatmap-nya, tapi ini masih cukup menarik sih untuk mungkin minggu depan ya, karena FOMC udah kelar juga, udah selesai gitu. Tapi karena sideways ya mungkin masih ada kesempatan untuk teman-teman masuk lagi di area ini kalau misalnya dia memang mengalami pullback untuk Bitcoin. Seperti ini ya, pullback untuk Bitcoin. Ya, tapi jangan langsung bilang oh ini berarti akhirnya kita akan naik lagi atau gimana gitu ya teman-teman. Kembali lagi saya harus tekankan yang seperti saya sempat bahas di video yang terakhir, yaitu adalah sebelum kita break 94.500, yaitu adalah di box yang atas ini, masih ada cenderung potensi sebenarnya kita masih lebih turun. Jadi kalau misalnya saya bilang naik pun di sini ini untuk short term aja gitu ya. Lalu ya masih bisa ada potensi untuk bahkan membentuk lower low gitu. Jadi jangan seneng dulu istilahnya ya. Kecuali kita bisa break 94.500 baru kita bisa move mulai naik lagi gitu. Kembali lagi di awal video kita sudah bahas adanya tarif juga di 2 April. Jadi tetap waspada. Setiap penurunan itu bisa menjadi area untuk dollar cost averaging juga gitu ya. Jadi mungkin ini aja untuk Bitcoin gitu ya. Kita sekarang bahas sedikit mengenai Sonic. Untuk Sonic saya sempat bahas karena waktu itu di video ini itu kalau nggak salah kita bahas di kisaran bulan Desemberan di sini gitu, dimana potensi akumulasi Sonic di 0,46 0,5 dan memang sempat mengalami kenaikan signifikan sekali. Bayangkan Sonic itu naik 100% di saat periode market lagi turun ya. Saat ini udah kembali lagi ke level yang sama. Kalau saya lihat di Twitter gitu ya, di X sedikit overhype sebenarnya, jadi saya nggak mau teman-teman beli sekarang, sedikit overhype. Cuma memang secara price action pun masih cukup menarik untuk lihat mismatch dari total value lock-nya dia dan juga secara teknikal. Ya mungkin bisa testing di area kisaran inilah. Ya jadi kalau misalnya kalian beli Sonic, ya untuk short term mungkin 18%, 20% masih bisa dapet lah. Kalau misalnya kalian mau perhatikan Sonic, ya belinya di area kisaran yang bawah sini 0,46 sampai 0,5, kalian bisa jual di area atas 0,6an gitu. Ini masih cukup menarik lah. Ya. Itu untuk Sonic. Dan ini untuk update market crypto on weekend teman-teman. Jadi itu aja dulu dan see you all in the next video. Pastinya jangan lupa kalau misalnya kalian mau mendaftar Binance, feel free. Jangan lupa gunakan referral code saya di dalam kolom deskripsi. Semua ada di kolom deskripsi. Saya nanti cantumkan aja. Dan ya itu aja. See you all in the next video. Bye-bye.